selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan kali ini saya Septiriani peserta pendidikan guru penggerak angkatan 8 telah bersama dengan teman sejawat saya, yaitu siapa Bu? Monggo perkenalkan dirinya. Nama saya Lena Nora, saya mengaji di kelas 2. Oke, hari ini saya akan melakukan sebuah obrolan sebagai tugas dari aksi nyata pada modul 2.3 pendidikan guru penggerak, yaitu coaching sebagai supervisi akademik. Nanti aku kegiatan kita adalah ngobrol-ngobrol, saya sebagai coach dan Bu Nora sebagai coachee. Nanti saya hanya akan memandu Bu Nora melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik agar nanti Bu Nora ketika mungkin saat ini sedang menghadapi situasi di kelas yang seperti apa, nanti saya hanya membantu untuk menemukan solusi bagi Bu Nora. Gitu ya Bu? Ya. Oke, yang pertama, sepertinya akhir-akhir ini saya konfirmasi dulu nih. Sepertinya akhir-akhir ini Bu Nora sedang menghadapi suatu masalah di kelas. Betulkah seperti itu Bu Nora? Ya, benar sekali ya. Jadi akhir-akhir ini saya sering menghadapi masalah di kelas saya. Ya. Boleh diceritakan Bu, masalahnya seperti apa? Masalah utamanya itu sebetulnya simpel ya. Komposisi kelas itu jumlahnya 37 anak dengan proporsi jumlah anak laki-laki itu 26 anak laki-laki, kemudian anak perempuannya 11. Nah, dari jumlah anak laki-laki yang lebih banyak ini seringkali membuat situasi kelas menjadi tidak kondusif. Ditambah lagi ada sekitar kurang lebih 7 anak yang itu agak istimewa, sehingga mereka sering sekali membuat ulah dan mengganggu teman-teman. Oh, berarti luar biasa nih Pak. Ya. Ibu, komposisi ini 37 anak, laki-lakinya 26, ya. Lebih dari separuh ini ya Bu. Ya. 26 dengan tadi ada 7 anak yang istimewa. Jadi setiap kali pembelajaran itu 7 anak ini membuat seperti apa Bu? 7 anak ini biasanya yang rutin dilakukan itu pasti mengganggu temannya, sehingga temannya merasa terganggu. Dari yang ringan sampai yang agak sudah agak benar-benar mengganggu, misalnya merebut buku, kemudian menyembunyikan alat tulis, terus atau dia membuat keributan sendiri, ya, dengan memukul-mukul pensil ke meja atau dengan bersembunyi di bawah meja. Kadang-kadang kalau saya sedang kurang begitu memperhatikan yang 7 ini, mereka sudah bangkit dari tempat duduknya, sudah berputar-putar dan sudah mengelilingi kelas. Oke, berarti intinya Bu Nora tadi merasa kewalahan di kelas karena komposisi murid yang sepertinya kurang proporsional seperti itu ya Bu. Kemudian ada 7 anak yang spesial karena mereka sering mengganggu begitu ya. Berarti kita tentukan dulu ya Bu, tujuan obrolan kita hari ini kira-kira arahnya mau kemana? Saya sih berharap tujuan dari diskusi kita pagi ini adalah mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya sih yakin ya, maksudnya di setiap kelas pasti ada setiap permasalahan dan itu wajar terjadi. Tapi saya ingin menciptakan situasi kelas itu agar lebih menyenangkan. Jadi meskipun mereka istimewa, meskipun mereka berbeda, tapi tetap bisa belajar sambil bermain gitu. Oke, berarti tujuan obrolan kita bagaimana nanti Bu Nora bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan meskipun komposisi dan 7 anak spesial yang itu. Berarti boleh tahu tidak kriteria keberhasilan obrolan kita kali ini kira-kira apa? Kalau ciri-cirinya kita sudah ngobrol seperti ini, kemudian setelah ini obrolan kita dikatakan berhasil jika seperti apa? Saya berharap setelah obrolan ini nanti ada tindak lanjut yang bisa kita lakukan. Dari tindak lanjut itu mungkin kita bisa mempraktekkan sesuatu di kelas agar ada feedback positif dari anak-anak. Kemudian nanti mungkin beberapa waktu ke depan saya juga berharap situasi kelas
menjadi lebih kondusif ya. Tadi belum saya ceritakan ya, dari 7 anak itu ada beberapa juga selain suka mengganggu, kalau suka mengganggu sih masih saya anggap ringan ya, tapi ada beberapa yang emosinya itu melebihi batas anak-anak yang lain. Jadi rawan sekali terjadi pertengkaran, bahkan sampai perkelahian. Gitu. Lalu kalau tadi mendengar itu dilakukan setiap hari, pasti ada kejadian atau seperti apa? Pasti ada. Setiap hari itu pasti ada. Tapi ya kebanyakan cuma yang 7 itu ya. Tapi yang 7 itu benar-benar mengganggu situasi. Lalu yang sudah Bu Nora lakukan selama ini seperti apa? Yang sudah mengantisipasi atau mengatasi hal-hal tersebut? Yang sudah saya lakukan, meskipun nantinya belum bisa dibilang saya sudah melakukan hal yang optimal ya, tapi saya berusaha membuat situasi kelas itu lebih kondusif dengan mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan belajarnya. Mereka duduknya sudah secara berkelompok. Jadi cenderung pernah saya coba yang perempuan saya kelompokkan sendiri, yang laki-laki yang istimewa saya kelompokkan sendiri, dengan harapan tidak begitu mengganggu, jangkauan mereka lebih terbatas. Kemudian pernah saya ubah lagi, yang istimewa saya bagi menjadi beberapa kelompok. Harapannya nanti biar kekuatannya tidak begitu besar gitu ya Bu. Betul. Biar dipecah seperti itu, biar mereka juga mendapatkan pengaruh positif dari teman yang lain. Tapi ternyata itu tadi saya merasakan belum begitu berhasil. Grafiknya itu belum meningkat, hasil belajarnya belum maksimal. Oke, berarti kalau mendengar informasi dari Bu Nora barusan, ternyata sudah beberapa langkah sudah diambil oleh Bu Nora, namun hasilnya memang belum maksimal dan Bu Nora masih harus mencari bagaimana sih agar hasil belajarnya lebih meningkat daripada yang sudah dilakukan Bu Nora tadi. Lalu yang kira-kira yang belum Bu Nora lakukan, kira-kira apa yang masih ada dalam angan-angan, apa mungkin dibuat seperti apa, itu bisa jadi kan sudah punya gitu. Saya punya gambaran. Kalau selama ini kan di kelas saya tangani sendiri. Saya berusaha menerapkan metode apa yang saya pelajari, saya cari referensi, misalnya dengan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Tapi saya juga punya harapan, punya rencana ke depan, nanti mungkin saya akan membantu, saya akan meminta bantuan mungkin rekan guru yang lain untuk ikut berpartisipasi atau ikut bekerja sama dalam menangani masalah ini. Berarti yang angan-angan Bu Nora ini karena kemarin sudah melakukan sesuatu tapi belum berhasil karena Bu Nora merasa masih bekerja sendiri. Nah, berarti ini ada solusi kemungkinan ya dari Bu Nora sendiri bahwa melibatkan guru lain. Kira-kira siapa ya Bu yang bisa membantu Bu Nora? Kalau kemarin baru dalam perencanaan itu ada ibu kepala sekolah yang sudah menawarkan menawarkan bantuannya. Jadi nanti gambarannya beberapa anak yang memang istimewa tadi dikelompokkan dengan kelompok ketiga dan akan dicoba di ruangan yang berbeda, dan itu akan pembelajaran secara privat terlebih beberapa untuk mengejar ketertinggalan dan untuk mematangkan konsep, karena memang masih kurang sekali ya kemampuannya. Itu siap nanti dibantu dengan kepala sekolah dan dengan bekerjasama juga dengan guru kelas 1 ya, karena masih satu kelas. Berarti ini apa ya namanya, Bu Nora sudah merencanakan sesuatu dengan teman yang lain, teman guru. Kebetulan dalam hal ini adalah ibu kepala sekolah yang sudah bersedia meluangkan waktu, dan berarti sudah menyiapkan juga tempat khusus atau masih di dalam kelas itu Bu Nora? Sudah menyiapkan tapi belum terlaksana. Jadi itu di ruang perpus sudah kita setting, sudah kita bersihkan, sudah kita kelompokkan. Nanti harapannya bisa segera digunakan tapi belum bisa dilaksanakan. Berarti kalau melihat seperti itu, kemungkinan keberhasilannya menurut Bu Nora, apakah perlu hal lain yang bisa mendukung keberhasilan tersebut atau seperti apa? Hal lain untuk mendukung tentu saja program kegiatan ya Bu, pasti harus kita siapkan juga. Kemudian lembar kerja atau tugas yang harus kita bedakan juga agar mereka anak-anak tersebut
nanti Bu Nora juga mempersiapkan lembar tugas yang berbeda begitu Ya, kan? ya. Gambaran saya seperti itu. Ya. Untuk pelaksanaannya karena ini tadi sudah direncanakan, namun belum. Kira-kira kapan nih Bu Nora mau mulai melakukan hal tersebut? Programnya sudah disiapkan, Iya. kemungkinan mulai minggu depan. Minggu depan, oke, minggu depan ya. Kemudian ini Bu Nora, tadi sudah bagus ya, sudah ada melibatkan guru lain, terutama kepala sekolah dalam hal ini. Kemudian juga Bu Nora sudah menyiapkan tempat, jadwal sudah insya Allah minggu depan sudah mulai. Adakah hal lain yang bisa membantu, yang perlu Bu Nora siapkan untuk membantu mengevaluasi misalnya kegiatan seperti ini sudah berhasil, ini yang ini perlu ditingkatkan, itu Bu Nora perlu menyiapkan lainnya atau tidak? Yang perlu saya siapkan lagi mesti evaluasi dari ini ya, Iya. dari rencana yang kita laksanakan. Harapannya saya nanti sekitar misalnya 1 minggu pelaksanaan, nanti di akhir minggu akan ada evaluasi dan refleksi. Jadi selama anak-anak tersebut nanti saya bekerja sama dengan guru yang lain, apakah LKPD-nya bisa tercapai, kemudian apakah ada peningkatan dari kemampuan mereka. Saya untuk yang ini, untuk yang ujian ini target saya nggak harus yang itu nilainya 100 atau apa enggak, tapi kemampuan dasar menulis dan berhitung saja, itu saja dulu. Maksudnya karena memang ya kemampuannya masih sangat terbatas, jadi benar-benar kita mulai lagi dari awal. Tapi nanti Bu Nora juga seminggu akhir pekan, setiap akhir pekan Bu Nora berarti akan membuat evaluasi, begitu pun dengan sebelum refleksinya begitu ya. Oke, berarti ini tadi Bu Nora juga sudah menyusun rencana, membuat program kerjanya, menyusun jadwalnya, kemudian juga sudah menyiapkan hal-hal atau evaluasi yang bisa digunakan untuk mengontrol apakah kegiatan ini berhasil atau tidak. Saya kira cukup untuk obrolan kita hari ini ya Bu. Ya, tadi Bu Nora sudah menentukan tujuan di awal obrolan, kalau kita menemukan solusi. Menurut Bu Nora, apakah Bu Nora sudah mendapatkan solusinya? Sekarang belum, tapi Ya. saya optimis tentunya dengan bantuan teman-teman, mungkin nanti ada feedback positif yang bisa saya dapatkan. Mungkin saya belum kepikiran satu hal, teman-teman yang lain bisa memberikan ide, bisa saling sharing ya, pengalaman mereka masing-masing. Ya, terima kasih Bu Nora. Mudah-mudahan apa yang Bu Nora rencanakan hari ini berdampak bagi murid-murid Bu Nora, terutama di kelas Bu Nora yang dengan proporsi atau komposisi murid yang luar biasa tadi itu. Terima kasih Bu Nora. Demikian perbincangan kami, saya dan Bu Nora dalam rangka coaching praobservasi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru.
Pada video kali ini, perkenalkan saya Septiriani, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, akan melaksanakan coaching dalam rangka supervisi akademik yang sudah saya lakukan, dan ini pada tahap pasca observasi. Nah, hari ini sudah membersamai saya, yaitu ada Ibu Yuniati sebagai pengajar praktik dan Ibu Lena Nuraratri Nintias sebagai guru kelas 2 dan merupakan teman sejawat yang sudah saya observasi ketika pembelajaran kemarin. Nura, bagaimana perasaannya siang ini? Siang ini saya cukup tertarik ya, saya senang karena bisa terlibat dalam proyek Ibu sehingga bisa menambah wawasan saya. Oke, pada minggu lalu kita sudah menyepakati, kemudian kita juga sudah melaksanakan pembelajaran yang ketika itu saya observasi Ibu ya, Kamis tanggal 19 Oktober lalu ya. Boleh ceritakan Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika pembelajarannya saya observasi? Ketika pembelajarannya diobservasi oleh Siti, ya pasti saya merasa deg-degan juga karena biasa Bu di kelas kemudian ditungguin meskipun itu rekan sejawat, itu juga ada perasaan itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya teringat dengan tujuan Bu Seti untuk mengobservasi saya itu untuk tujuan coaching ya Bu. Nah, saya di situ juga tertarik karena saya sangat istilahnya sangat ingin belajar dan mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas saya. Oh, berarti tadi meskipun dengan teman sejawat, tapi Bu Nora tetap merasa deg-degan dan grogi karena merasa ada yang menunggui seperti itu. Namun apakah dari kegiatan tersebut Bu Nora mendapatkan sesuatu yang Bu Nora inginkan, ataukah Bu Nora masih merasa belum menemukan solusi dari kegiatan tersebut? Dari kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan, saya sudah ada perkembangan ya dari permasalahan awal yang saya rasakan terjadi di kelas saya. Itu pengelolaan kelas sudah mulai karena ada istilahnya ada guru kelas lain yang masuk, itu anak-anak juga merasa sedikit tertarik dan merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk mengkondisikan kelas ini. Kemudian boleh tahu Ibu kemarin yang area pengembangan yang ingin Bu Nora kembangkan ketika observasi kemarin apa ya? Yang ingin saya kembangkan dari kelas saya waktu itu ada tiga ya Bu. Tiga, yang pertama itu pengelolaan kelas, karena kemarin juga sudah saya ceritakan dengan Bu Seti di kelas saya yang tahun ini itu terdiri dari 37 anak dengan jumlah laki-laki itu 27 anak, kemudian sisanya itu perempuan, sehingga situasi di kelas kan dari 27 siswa laki-laki ini 7 anaknya agak istimewa, sehingga mereka dalam kelas itu sering menimbulkan suasana yang menjadikan kelas tidak kondusif untuk pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang bermakna, karena kadang-kadang dalam setiap pembelajaran saya fokus untuk pengelolaan kelas, jadi bisa jadi dalam satu hari itu tujuan pembelajaran bisa tidak tercapai. Kemudian yang ketiga, saya berusaha membuat pembelajaran dengan menyenangkan, karena meskipun jumlah anak yang banyak, bagaimana caranya agar tujuan pembelajaran tercapai juga anak-anak merasa senang. Karena menurut saya kalau anak-anak sudah senang, itu mereka tidak terasa kalau ternyata di situ ada pembelajaran. Itu keinginan saya. Berarti dalam satu waktu Bu Nora sudah ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi, pertama adalah pengelolaan kelas, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna, dan ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kalau boleh tahu kemarin tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran yang kemarin itu kan kebetulan kemarin ada matematika ya, tujuannya adalah mampu menjumlahkan bilangan 2 angka dan bilangan 1 angka. Jadi penjumlahan disusun dengan 2 angka dan 1 angka. Jadi kemarin satu pembelajaran, tapi satu tujuan pembelajaran itu matematika.
kemarin juga saya melihat beberapa memang Bu Nura sudah melakukan persiapan yang betul. Boleh tahu Bu, ceritakan persiapan apa sih yang Bu Nura lakukan sebelum pembelajaran? Sebelum pembelajaran saya menyiapkan ada video yang namanya ada video animasi tentang penjumlahan, kemudian ada LCD, kemudian ada harusnya itu ada apa Bu, post-it yang digunakan untuk menuliskan angka atau kartu angka. Tapi sampai di akhir jam pelajaran yang menggunakan kartu angka itu tidak tercapai karena kemarin kan Bu Sekti juga bisa melihat yang bagian sebelah sana itu kurang kondusif ya Bu, sehingga kartu angkanya ini belum sampai keluar semua. Berarti menurut Bu Nura dari pembelajaran yang kemarin Bu Nura lakukan sudah tercapai belum? Secara keseluruhan belum, secara keseluruhan dalam satu kelas belum, karena ternyata yang tadi saya sampaikan beberapa anak itu penjumlahan 2 angka dengan ditambahkan 1 angka, puluhan satuannya itu kadang-kadang masih kebalik. Karena ketika videonya sudah selesai diputar, kemudian saya menjelaskan ulang, yang bagian saya kan kemarin juga kurang konsentrasi, sehingga ketika ada soal-soal latihan pemahaman puluhan dan satuan itu masih penting. Itu berarti Bu Nura sudah merasa ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan gitu nih. Kira-kira kalau Bu Nura mau melanjutkan, apakah mau menggunakan video lagi atau seperti apa? Kalau untuk materi yang sama, kan kemarin berlanjut ya Bu, untuk materi yang sama ini dilaksanakan dalam beberapa kali pembelajaran. Kemarin sudah menggunakan video, kemudian pertemuan berikutnya saya sudah tidak menggunakan video, tapi saya menggunakan kartu angka dan kartu angka yang berbentuk kalimat. Seperti itu. Apakah juga hasilnya meningkat dari pembelajaran sebelumnya? Hasilnya cukup meningkat karena dengan menggunakan kartu angka yang berukuran besar itu, anak-anak yang tadinya mungkin kesulitan melihat dari jauh, kesulitan mempraktekkan, dia jadi lebih melihat satuan dengan satuan itu lebih konkret lah menggunakan kartu angka itu. Kemudian tadi Bu Nura juga menyebutkan bahwa kemarin kondisi di yang sebelah belakang itu memang memerlukan perhatian khusus gitu ya. Dan menurut Bu Nura pun tadi hasilnya belum maksimal untuk anak tersebut. Untuk pembelajaran setelahnya apakah sudah ada perubahan dari anak-anak tersebut atau seperti apa dengan menggunakan metode yang berbeda tadi media yang berbeda, apakah masih sama atau masih memerlukan pendampingan khusus dan perubahan atau sudah ada peningkatan atau perubahan? Peningkatannya harus dengan pendampingan khusus, dan ternyata setelah seminggu kemarin saya amati, tetap beberapa anak ini membutuhkan alat bantu. Jadi kalau mungkin anak-anak yang lain penjumlahan disusun atau penjumlahan dua angka itu bisa menggunakan orang-orang di mereka masing-masing. Kalau 7 anak ini khusus harus menggunakan alat bantu. Seperti tadi kan kebetulan juga lanjutan dari materi ini. Kebetulan tadi juga matematika. Jadi menggunakan manik-manik di rangka itu. Jadi kalau manik-manik dipisahkan saja itu ternyata mereka juga berubah. Jadi harus dirangkai, disatukan. Jadi benar-benar mereka memisahkan, oh ini dibuat ini. Berarti kalau saya melihat dari kegiatan Bu Nura kan tadi sudah ada perubahan media ataupun metode pembelajaran yang dilakukan. Itu menurut Bu Nura di area yang mana Bu Nura menyiapkan video atau menyiapkan tadi media pembelajaran manik-manik itu masuknya di area pengembangan yang mana di antara tiga yang ingin dikembangkan? Lebih ke yang pembelajaran yang karena kalau anak-anak yang tadi susah terkondisi, kalau mereka sudah di awal kecekel istilahnya, mereka senang dulu, mereka lebih tenang. Jadi istilahnya saya di awal harus mengambil hati mereka dulu, tujuh anak kita taklukkan dulu, kita kasih kesibukan dulu. Nah nanti 2 jam pembelajaran ke depan, 1 mapel itu lebih terkondisi daripada di awal kita tidak bisa menyenangkan mereka. Sudah 2 jam ke depan mesti sering mengganggu istilahnya. Untuk yang tadi kan itu yang pembelajaran bermakna. Kalau yang pembelajaran yang pembelajaran bermakna, apa yang sudah Bu Nura lakukan? Kalau pembelajaran bermakna sih kemarin belum begitu kelihatan ini ya Bu.
pada tujuan pembelajarannya itu tercapai di akhir pembelajaran. Ketika misalnya ada apa-apa yang disampaikan, apakah anak-anak bisa mengerjakan dengan baik atau tidak. Kemudian ketika saya mengambil kesimpulan, apakah anak-anak juga bisa memberikan feedback yang positif, apakah sesuai. Berarti kalau yang satu lagi tadi pengelolaan kelas, ya, pengelolaan kelas yang sudah Bu Nora lakukan apa? Pengelolaan kelas kemarin saya coba tempat duduknya saya rolling lagi itu rolling yang butuh istilahnya butuh pendampingan khusus itu saya kelompokkan sehingga saya lebih fokus di satu tempat dan ternyata pengelolaan kelas itu juga erat kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Ketika yang satu kelompok ini bisa kita ambil hakinya dulu, bisa kita lakukan dulu, nanti di waktu yang akan datang 2 jam pembelajaran selanjutnya itu menurut saya seperti itu. Berarti Bu Nora memang kemarin di kegiatan pembelajaran itu sudah melakukan persiapan yang sedemikian rupa agar tidak area yang tadi terlampaui dilaksanakan. Tadi tujuan pembelajarannya belum maksimal ya. Kalau di ranking nih angka 1 sampai 10 menurut Bu Nora ada di angka berapa ketercapaian atau keberhasilan pembelajaran Bu Nora ini? Di angka 8. Di angka 8. Sudah baik kalau di angka 8. Maksudnya di angka 8 karena yang bisa mencapai tujuan pembelajaran kan lebih banyak dibandingkan yang betul. Kalau kita persentase kan yang tidak bisa itu mungkin yang sekitar 20 yang benar-benar pendampingan tadi. Kemudian tadi sudah banyak nih Bu Nora yang ceritakan permasalahan yang muncul ketika di pembelajaran, boleh diceritakan lagi Bu? Permasalahan yang muncul yang pembelajaran yang kemarin kita kerjakan. Iya. Permasalahan yang muncul ya tadi lebih ke anak-anak yang tidak bisa yang membutuhkan pendampingan itu karena mereka tidak bisa menguasai materi. Kalau saya tidak fokus mendampingi mereka akan menyerah dengan materi tersebut, kemudian mereka mencari kesempatan lain. Nah, kesempatan mereka itu biasanya mengganggu anak-anak yang lain, meskipun juga kadang-kadang di tugasnya sudah saya bedakan. Meskipun dengan tingkat yang kesulitan yang paling rendah, paling gampang sekalipun, kalau mereka tidak didampingi berarti Bu Nora juga sudah tahu ya apa yang akan Bu Nora lakukan jika peristiwa tersebut terjadi pada pembelajaran berikutnya. Jadi dengan apa? Mengelompokkan dengan identifikasi. Kemudian jika diberi kesempatan ada teman lain yang mengobservasi pembelajaran Bu Nora, itu kira-kira area mana yang akan Bu Nora kembangkan lagi? Apakah tadi kan 3 ya, atau Bu Nora mau memfokuskan salah satu dulu? Kalau ada kesempatan lagi, mungkin saya lebih ke pengelolaan kelas. Ya. Kenapa? Karena pengelolaan kelas itu kunci agar saat pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Kemudian apakah kegiatan kita hari ini menurut Bu Nora benar-benar bisa membantu Bu Nora menyelesaikan permasalahan Bu Nora? Iya, menurut saya bisa. Paling nggak dengan kita berdiskusi seperti ini kan saya menjadi banyak masukan, banyak informasi yang bisa saya gunakan untuk masukan saya dalam mengelola kelas dan merencanakan pembelajaran. Jika memang menurut Bu Nora ini bermanfaat, apakah perlu jadwal khusus untuk melaksanakan kegiatan ini seperti coaching itu perlu tidak menurut Bu Nora? Boleh, kalau misalnya menurut Bu Septi masih ada kesempatan untuk istilahnya untuk melaksanakan coaching, boleh nanti bisa kita lihat progresnya dalam kita pertama kali coaching, kemudian satu minggu kalau sudah dilaksanakan, nanti mungkin ada perkembangan atau mana nanti. Kalau coaching itu kan tidak hanya dengan saya, maksudnya kegiatan lain pun, guru lain pun sebenarnya bisa. Jadi Bu Nora menganggap kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Nora dan itu perlu ada jadwal khusus. Misalnya kalau di sekolah kita kan memang
di hari Sabtu kita sudah melakukan refleksi. Mungkin juga menurut Bu Nora, apakah ketika refleksi itu bisa kita gunakan untuk kegiatan coaching seperti ini atau baiknya seperti apa? Ya, bisa untuk biasanya kan kalau di refleksi di hari Sabtu setelah kepala sekolah menyampaikan apa inti yang harus dibicarakan saat itu, selanjutnya biasanya kita diskusi. Dan di pertemuan yang kemarin, refleksi yang kemarin, saya juga mengungkap permasalahan apa yang terjadi di kelas saya, dan beberapa guru juga memberikan masukan. Selain juga kepala sekolah sendiri juga memberi masukan kepada saya untuk menangani masalah yang terjadi. Berarti menurut Bu Nora juga kita sebenarnya sudah melakukan coaching dan jadwalnya pun sebenarnya sudah ada. Demikian, terima kasih Bu Nora atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan percakapan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas Bu Nora, dan hari ini melakukan masa observasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya dan dapat kita lakukan secara konsisten. Mohon maaf apabila selama saya menjadi coach mungkin kurang kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan atau arahan yang jelas kepada Bu Nora. Saya sampaikan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih dan demikian percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan salam bahagia.